Hai saudara, jumpa dengan saya kembali Tommy Yu dari J6 Pro ID. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang yang namanya copy trade atau robot. Copy trade atau robot ini banyak ditanyakan kepada saya dari rekan-rekan trader semua. Dan sebenarnya apa yang disebut dengan copy trade atau penggunaan robot trading? Pada intinya adalah seperti ini saudara, yaitu di mana bila kita menempatkan sesuatu atau dana kita itu ditempatkan pada satu instrumen, itu copy trade atau robot ini, itu dapat trading sendiri tanpa keterlibatan kita secara otomatis. Jadi kita pada idealnya itu, kita hanya menunggu dan hanya mengamati saja dan robotnya ini jalan sendiri atau sistem copy trade ini jalan sendiri sehingga kita tinggal mendapatkan profitnya. Apakah seindah itu? Apakah sebombastis itu seperti yang diiklankan? Di video kali ini, itu saya akan membahas secara garis besar dulu beberapa tipe atau jenis-jenis robotnya seperti apa, supaya Anda itu mendapatkan gambaran yang utuh mengenai copy trade ini. Tidak semuanya bagus, tetapi juga tidak semuanya jelek. Dan juga ada banyak yang scam, jadi Anda harus berhati-hati. Saya membagi menjadi ada 4 kategori, saudara, di dalam penggunaan copy trade atau robot ini, yaitu kategori pertama adalah mereka yang menggunakan proprietary platform. Yang dimaksud dengan proprietary platform adalah platformnya ini mereka punya sendiri, dan mereka menciptakan suatu platform yang dapat digunakan untuk copy trade antar anggotanya. Contohnya dalam hal ini adalah seperti eToro, seperti Naga Broker, atau yang contohnya yang sering kita kenal dengan OctaFX, itu juga menggunakan platform yang mereka buat sendiri. Dan ini dapat dengan mudah, itu biasanya kita mengcopy seorang yang menjadi master atau menjadi semacam master trader begitu, sehingga followernya dapat mengcopy master ini, dan apa yang dilakukan master ini itu akan di-copy langsung ke account kita sehingga kita tinggal melihat hasilnya. Itu adalah tipe kategori yang pertama. Nah, kategori atau tipe yang kedua adalah tipe menggunakan EA atau kita sebut sebagai expert advisor. Nah, expert advisor ini biasanya itu merupakan suatu algoritma tertentu yang dijual di pasaran, yaitu robot yang biasanya dijalankan itu menggunakan MetaTrader. Jadi robot ini dipasang di server MetaTrader, kemudian dijalankan dan dipasang di account kita, sehingga robot ini akan berdasarkan algoritma tertentu, dia akan membuka dan menutup posisi secara otomatis. Nah, biasanya robot-robot ini tuh dijual bebas di pasaran, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, contohnya adalah robot seperti Wall Street yang pernah saya share di beberapa video yang lalu. Kenyamanan dari robot ini tuh ya kita bisa bebas, kita bisa setting beberapa parameter yang ada, tetapi butuh skill yang khusus buat orang awam untuk men-setting robot tersebut. Tipe yang ketiga itu adalah jenis robot yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang kemudian dikemas dalam produk MLM. Contohnya dalam hal ini yang sering Anda dengar yang adalah Net89 atau Auto Trade Gold, itu adalah tipe-tipe robot seperti ini. Jadi dikemas sedemikian rupa sehingga dipasarkan dalam bentuk pemasaran berjenjang atau MLM. Untuk kelebihannya adalah tentunya gampang, Anda tinggal deposit dana dan semua akan diatur, disetting oleh pihak provider. Tetapi ada kelemahannya, yaitu ini biasanya butuh dana yang besar karena ada minimum deposit yang harus disetorkan. Nah, tipe robot yang keempat, ini adalah tipe yang baru-baru ini itu sangat berkembang pesat sekali, yaitu CryptoBot. Nah, CryptoBot ini pun ada banyak macamnya, tetapi yang sekarang ini sedang luas beredar adalah tipe grid trading. Hasilnya cukup efektif, provider seperti Pionex, kemudian KuCoin, kemudian juga ada Binance, juga ada grid trading, saudara. Nanti saya akan cerita panjang lebar ya tentang ini tentunya di video yang lain. Di video ini saya ingin memberikan Anda gambaran satu persatu tentang tipe-tipe jenis robot yang ada. Ini sekilas dari introduction yang ada dulu, saudara. Kalau Anda punya tipe robot apa yang Anda ingin bahas secara spesifik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, saya akan coba membahasnya di video yang lain tentang robot yang spesifik tersebut, plus minus, pro and cons-nya dari sekian banyak robot yang beredar di pasaran. Nah, sekarang bagaimana cara memilih yang terbaik, atau lebih tepatnya yang paling cocok dan sesuai bagi Anda? Saya memiliki 3 hal yang dapat Anda pertimbangkan di dalam mencari atau menentukan robot yang tepat. Yang pertama itu, Anda harus kenali dulu resiko dari instrumen yang akan dipasang robot atau auto trade ini. Maksud saya begini, saudara. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh robot ini tuh trade di mana?
Apakah di instrumen forex, apakah di instrumen saham, di luar negeri tentunya, karena di Indonesia masih belum ada. Apakah trade di kripto? Dan Anda harus mengenal karakteristik dari masing-masing instrumen itu secara nature-nya ya. Maksud saya seperti ini, kalau kripto main di spot kan tidak mungkin ada margin call. Kalau robot dipasang di forex atau main trade di gold, itu kan resikonya tinggi karena ada margin call. Jadi Anda harus kenali dulu resiko ini yang pertama. Dan yang kedua adalah robotnya ini Anda harus kenali cara kerjanya. Jadi algoritma apa yang dia pakai, itu Anda harus kenali. Tidak semua robot itu dibuka secara open algoritmanya, tetapi biasanya mereka tutupi. Mereka tidak ingin algoritmanya ini diketahui oleh kliennya. It's okay, memang itu rahasia dapur mereka, tetapi paling tidak Anda harus mengerti, harus pelajari itu open posisinya itu caranya seperti apa. Pada saat apa itu kira-kira dia open posisi. Apakah dia menggunakan sistem grip, martingale, hedging, scalping, dan seterusnya. Ini Anda harus kenali supaya Anda tahu paling tidak itu Anda dapat gambaran si robot ini ngapain. Jadi, saya tidak sarankan Anda menggunakan robot yang completely hitam. Artinya itu black box ya. Anda tidak tahu apapun, yang penting Anda taunya profit. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Hal yang ketiga, saudara, Anda lihat berapa lama robot ini sudah berjalan. Dan tentunya ada statistik atau historical performance-nya dia. Nah, ini Anda harus penting dan Anda harus ketahui. Robot yang berjalan barusan atau beberapa bulan ke belakang itu belum stabil. Kadang-kadang dia ada robot yang bisa bertahan hanya beberapa waktu, kemudian dia fail. Ada robot yang bertahan beberapa hari, kemudian dia fail. Jadi jangan hanya tertarik oleh return yang tinggi, tetapi Anda harus tahu historical performance dari robot tersebut. Dan ada satu tambahan lagi, saudara, tips. Mungkin beli satu robot, pastikan itu tes dulu dengan dana yang kecil dahulu. Ya, jangan main hajar saja selon begitu, masukkan dana besar, tetapi pastikan Anda main dengan trade dengan dana kecil dulu, tes dulu, jalankan. Selama beberapa bulan, mungkin 1-3 bulan, Anda lihat hasilnya, kalau oke, baru masuk ke menggunakan dana yang lebih besar, atau dana yang sesungguhnya, begitu yang Anda budgetkan untuk itu. Saya rasa itu saja tips dari saya, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi insight bagi saudara. Robot apa yang kira-kira akan butuh di-review, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Dan nanti saya akan coba review dan pertimbangkan untuk kita buatkan videonya secara mendetail. Thank you saudara sudah menonton video sampai habis. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.